Ustadz Yahya. Kepada Ustadz Yahya, dengan segala hormat, alut dan jalut saya persilakan. Iya, baik, mengaturkan banyak terima kasih Bunda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa syukrillah binikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi mayujibuka qauluhu fil hayatid dunya wa yusidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa adul khisam wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wa nasla wallahu la yuhibbul fasad wa idza qila lahu taqillah akhadathu izatu bil ismi fasbuhu. Jatuh ya. Ya, baik, terima kasih. Jamaah yang saya hormati, di Charlie Hotel 001 Nusantara. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam Sabtu kita berjumpa kembali di acara Kultum. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan mudah-mudahan yang telah meninggal dunia, yaitu Ibunda Bang Alfian ya, disangkan di alam kuburnya, dimaafkan atas segala kehilafannya. Pada malam hari ini saya membacakan Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 204 sampai 206. Yang mana Al-Quran tersebut ini menceritakan larangan berbuat nifak. Yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia ini menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kebenaran isi hatinya. Padahal ia adalah penantang yang paling keras. Dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak. Dan Allah tidak menyukai kebinasaan, dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya yang menyebabkan berbuat dosa, maka cukup balasan neraka jahanam. Dan sungguh neraka jahanam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya. Itu artinya jamaah. Baik, kita urai jamaah yang saya hormati. Jadi setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan berbagai ketentuan di dalam melaksanakan ibadah haji dan juga di dalam berdoa kepadanya, mohon maaf ya, monik saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjelaskan kepada kaum muslimin, mukminin akan keberadaan orang-orang munafik jamaah. Jadi orang-orang munafik adalah orang-orang yang tamak dan rakus terhadap dunia ini. Namun dia pandai menyembunyikan isi hatinya yang busuk di balik ucapan-ucapan yang menarik hati dan meyakinkan. Begitu jamaah yang saya hormati. Nah, ayat yang telah saya sampaikan ini merupakan benar. Jadi ayat ini merupakan satu dari sekian banyak ayat-ayat Al-Quran yang berbicara mengenai karakter orang-orang munafik.
serta bahaya yang ditimbulkan oleh mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang saya hormati, ini memerintahkan kaum mukminin untuk mengenali ciri-ciri orang munafik itu. Kenapa? Karena mereka ini sebenarnya adalah orang-orang yang selalu mencari kesempatan untuk menghancurkan kaum mukminin, begitu. Jamaah yang saya hormati pada malam hari ini. Jadi kita perlu juga bagaimana ciri-ciri orang munafik itu. Ya. Sesungguhnya ciri-ciri orang munafik ini telah jelas jamaah yang saya hormati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada orang-orang mukmin. Maka di dalam Al-Quran dan As-Sunnah jamaah, adapun sebagian dari ciri-ciri mereka seperti yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang tadi. Yang pertama, dia berbicara dengan kata-kata yang mengesankan di dalam rangka menyembunyikan kekafirannya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia berani bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala atas kebohongannya. Demi Allah, padahal itu tidak perlu. Yang ketiga, dia memutarbalikan antara yang hak dengan yang batil. Yang keempat, dia berbuat kerusakan, baik itu kerusakan akidah maupun kerusakan fisik. Jamaah Nusantara Sali 001. Nah, kaum munafik dia selalu berupaya meyakinkan kaum mukminin bahwa mereka ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari kemudian, serta termasuk dia adalah orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, di dalam ayat yang sedang disampaikan pada malam ini jelas jamaah yang saya hormati, bahwa mereka bersumpah atas nama Allah. Namun Allah Subhanahu wa taala juga ini menjelaskan tentang kedustaan sumpah mereka. Ini sebenarnya mereka adalah penentang agama Allah Subhanahu wa taala yang paling keras. Begitu. Maka dalam Al-Quran juga dikatakan jamaah yang saya hormati, wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Jadi di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Jamaah yang saya hormati pada malam hari ini. Jadi ini sebuah hadis yang diriwayatkan jamaah yang saya hormati oleh Al-Bukhari dan Muslim, yang sumbernya dari Abdullah bin Amr bin Al-Asar, juga ini mengulas ciri-ciri orang munafik seperti yang diriwayatkan arba'u man kunna fihi kana munafiqqa khalison wa man kana fihi khoslatu min huna kana fihi khoslatu minan nifaq hatta yada'aha ida'tu mina khona wa idha hadatha kadzaba wa idha ahadda godar wa idha khosama fajarob. Jadi ada 4 sifat yang apabila seorang memiliki secara lengkap jamaah yang saya hormati, maka ia adalah seorang munafik tulen. Sementara orang yang ada pada dirinya sebagian dari sifat-sifat tersebut, maka ada pada dirinya sifat-sifat kemunafikan. Sehingga jamaah yang saya hormati, dia meninggalkan sifat-sifat itu. Yang bagaimana cirinya? Jika dipercaya dia berkhianat, jika berbicara dia dusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika berselisih dia berbuat curang. Jamaah yang saya hormati, dengan ciri-ciri orang munafik yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ini setidaknya kita sebagai kaum muslimin dapat mengenali ya keberadaan orang-orang munafik
di antara mereka. Maka dengan demikian kaum muslimin dapat lebih waspada terhadap kemungkinan buruk yang akan ditimbulkan oleh mereka. Jamaah yang saya hormati pada malam hari ini, bagaimana fitnah yang ditimbulkan orang munafik? Jadi kandungan surat Al-Baqarah ini, jamaah yang saya hormati, menunjukkan kepada kaum mukminin keberadaan orang-orang munafik seperti Akhnas bin Syuraik, jamaah. Ya. Bagaimana? Pada kenyataannya jamaah, Akhnas bin Syuraik ini hanyalah satu dari sekian banyak orang munafik, jamaah, yang pernah dia dituturkan di dalam sejarah. Dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, jamaah yang hormati, ayat-ayat yang sedang kita cermati ini akan senantiasa menjadi peringatan dan pelajaran bagi kita sebagai kaum muslimin untuk mewaspadai keberadaan orang-orang munafik tersebut. Jadi kaum mukminin jamaah yang hormati harus membentengi diri dari kemungkinan terpedayanya oleh ucapan orang-orang munafik. Jadi di balik manisnya ucapan mereka jamaah tersembunyi hati yang mengandung maksud yang busuk. Begitu. Jamaah Nusantara yang saya hormati pada malam hari ini. Ya. Jadi orang-orang munafik dia bergaul dengan kita dengan cara berupaya dia meninggalkan kesan yang baik di hati kita. Orang munafik pandai dia berucap, pandai dia berbicara sedemikian rupa menariknya jamaah, sehingga dia seolah-olah mereka sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Namun jamaah, begitu mereka berlalu dari hadapan kaum mukminin, mereka akan merusak segala sesuatu yang menjadi milik kaum mukminin. Bahkan mereka jamaah akan berupaya merusak akidah kaum mukminin. Jamaah yang saya hormati, kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh orang-orang munafik ini akan merembes terus ke dalam bermacam-macam aspek kehidupan manusia. Dalam masalah perekonomian, orang-orang munafik senantiasa jamaah ini menyemarakkan perbuatan riba seperti orang-orang kafir lainnya. Namun mereka ini mengganti nama riba itu dengan istilah-istilah yang lain untuk menyamarakkan jamaah. Dalam kehidupan sosial, orang-orang munafik ini akan menimbulkan beragam fitnah di kalangan kaum muslimin. Orang mengadu domba unsur-unsur kemasyarakat. Akibatnya bagaimana? Timbullah permusuhan di antara sesama kaum mukmin. Nah ini jamaah yang sama. Bencana yang lebih besar jamaah lagi yang ditimbulkan oleh orang-orang munafik. Ini menyangkut persoalan akidah kaum mukminin. Orang munafik jamaah mengotori dan merusak akidah Islam dengan menyebarkan berbagai kesesatan di kalangan umat Islam. Munculnya beragam ajaran baru di dalam tubuh umat Islam jamaah. Ini adalah tanda-tanda pengaruh kaum munafik. Beberapa paham jamaah yang saya hormati. Jadi paham yang mengatakan bersatu Tuhan dengan manusia atau katakan widatul wujud. Paham yang mengharuskan setiap kaum muslimin untuk membenci para sahabat Rasulullah SAW. Paham yang mengagungkan sebagian sahabat Rasul jamaah yang ini secara berlebihan, dan paham yang mengharuskan seorang muslim untuk memberontak kepada penguasa Islam. Begitu jamaah. Nah ini. Bagaimana jamaah yang hormati pengingkaran orang munafik terhadap nasihat takwa? Jadi secara telah menunjukkan bahwa jamaah yang hormati tidak ada sedikit pun kebaikan yang dapat diharapkan dari orang-orang munafik. Ya, apabila mereka dinasihati untuk bertakwa kepada Allah, maka dengan angkuh mereka jamaah yang sudah mencampakkan segala nasihat dan anjuran tersebut. Lebih jauh lagi jamaah yang hormati, mereka akan berbuat kerusakan yang lebih buruk dan segala kedengkian di hatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala jamaah yang hormati ini menjelaskan kepada kaum muslimin bahwa orang-orang munafik adalah orang-orang yang sombong,
yang tidak akan pernah mau menerima nasihat untuk berbuat kebaikan dan takwa. Ya. Jadi apabila dikatakan kepada mereka jamaah bertakwalah engkau kepada Allah, tinggalkanlah kemunafikannya, jangan berbuat kerusakan, dan berhati-hatilah terhadap akibat buruk yang apa yang telah engkau perbuat begitu. Maka tiada jawaban dari mereka jamaah kecuali apa yang disandarkan pada kesombongan. Begitu. Mereka akan menolak nasihat itu jamaah dengan berbagai alasan yang dicari-cari. Begitu. Kemudian dia melakukan dosa lainnya. Semata-mata jamaah yang hormati terdorong oleh kesombongannya. Maka kecelakaan jamaah yang hormati yang sangat besar yang dijanjikan Allah bagi orang-orang munafik itu. Mereka akan dimasukkan ke dalam tempat yang seburuk-buruknya, naudzubillah. Suatu tempat yang telah disediakan bagi orang-orang yang sombong dan orang yang kufur terhadap Allah, yaitu neraka jahanam, naudzubillahi min dzalik. Jamaah yang saya hormati, pada malam hari ini kita lihat innal munafiqina fidarkil asfal minanar walan tajida lahum nasyir. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan seorang penolong pun. Naudzubillahi min dzalik. Yang terakhir jamaah yang saya hormati pada malam ini, mohon maaf terkait ini saya baru lidahnya nggak enak. Jadi ciri-ciri orang mukmin jamaah yang saya hormati, jika orang munafik memiliki ciri-ciri seperti yang digambarkan pada tadi yang telah saya sampaikan, maka orang-orang mukmin ini merupakan kaum yang sangat berbeda dengan mereka. Keimanan adalah lawan dari setiap kemunafikan dan kekafiran. Oleh karena itu jamaah orang mukmin memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Senantiasa dia berkata jujur. 2. Berupaya dia menepati janji. 3. Dia memegang teguh amanat yang diberikan kepadanya. 4. Melakukan amal soleh. 5. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Jamaah yang saya hormati, itulah yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Kita sama-sama berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi ashabi rasulillah ajmain. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang beriman dan berjihad di jalan-Mu. Mudahkanlah langkah kami ini untuk menyegerakan ketaatan kepada-Mu. Ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat-sifat munafik dan lindungilah kami ya Allah dari kejahatan orang-orang yang munafik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Yahya yang telah memberikan siraman rohani pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Baik, kita menuju acara yang selanjutnya, yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Luki. Kepada beliau dengan segala hormat, alhamdulillah dan jalla saya persilakan. Baik, mungkin beliau jauh dari berangkat. Langsung saja di backup oleh Ustadz Yahya untuk doanya. Dimohon kesediaannya. Doa ya. Oke, ini kadang hidup. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa hidayatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qawlan wa maghfiratan wa rahmah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan min an-nar wa afwa ila al-hisab.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة Alhamdulillah. Terima kasih.